Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Ya kalau kita perhatikan Euro USD ini untuk hari ini itu dia cenderung sideways, di mana dengan penurunan terendah dia itu ada di level harga sekitar terendah itu di 4.735 dan tertingginya itu ada di level harga 5.846. Jadi setelah dia turun banyak ya, turun banyak di sini, dia itu naik nih. Dia perlahan sebenarnya pelan-pelan itu sudah mulai naik ke atas kembali. Hanya saja dia tuh masih pergerakannya cenderung sideways di level harga eh, paling rendahnya itu di 4.900 dan tertingginya itu ada di 5.537. Kalau kita perhatikan dari si Euro USD ini memang dia cenderung membentuk biris penan, di mana biris penan ini yang artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Karena kalau kita perhatikan, kenapa saya bilang ini biris penan, ya kenapa ini jadi biris? Karena di sini kita perhatikan nih, dari area 5.779 sampai ke 5.000 itu adalah model candle-nya di 1 jam. Ini ada model candle. Maka saya sebut ini sebagai biris penan. Karena selama harga tidak bisa break dari area 5.772 ini atau dari break dari di atas opennya si model candle ini, harga itu masih akan terus turun ke bawah ya sampai menemukan area yang cukup kuat untuk menopang kenaikan dia kembali. Dan kalau saya perhatikan ya, penurunan terendah dia atau terdekat dia itu ada di harga 4.361 sampai 4.499 di sini. Penurunan terdekat dia itu ada di sini, low dia pertama. Ya ini adalah low dia sebelumnya. Ya ada berapa nih? Di 4.826 dan keduanya itu di 4.735, terakhir itu di 4.361 sampai 4.499. Ini adalah area penurunan terendah dia untuk hari besok ya, hari Kamis ini. Lalu kalau saya perhatikan kembali, memang secara pergerakan ya, si Euro USD ini cenderung sideways. Terendahnya itu ada di 4.700, lalu tertingginya itu ada di 5.600 atau di 6.000. Karena kalau kita perhatikan dari pola yang terjadi pada tanggal 17 Juni sampai tanggal 23 Juni, itu sebenarnya dia nggak berubah atau dia nggak keluar dari si kotak supply demand-nya itu. Jadi memang range sideways di Euro USD ini cukup lebar, yaitu sekitar dari harga 4.000 sampai 6.000, yang dimana kalau kita perhatikan dari si DXY-nya juga, sebenarnya si DXY-nya ini sideways juga ya di area 103.8 sampai tertingginya itu ada di 105. Nah, bedanya si sideways-nya si DXY sama Euro USD ini sebenarnya kalau secara DXY itu sideways DXY ini sebenarnya sambil naik ya, sambil dia buat tangga naik lalu sini jebol tangganya, dia turun, dia berusaha untuk naik kembali ke atas, lalu saat ini harganya itu masih berada di bawah tangga atau trend line uptrendnya si DXY, yang artinya DXY ini masih ada kemungkinan untuk turun asalkan dia bisa break dari low yang ini ya di 104. Kalau dia break dari sini, pertama target dia itu di 103 karena ini juga ada supportnya dia nih. Terakhirnya itu ada di sini 103.4. Ini adalah target terendahnya dari si DXY untuk tanggal 23 nanti. Tanggal 24 nanti. Lalu kalau kita perhatikan misalkan si DXY-nya ini turun naik ke bawah, yang artinya si Euro USD ini bisa menyentuh level harga 6.000 kembali ya. Jadi pas kemarin DXY ke 103.4, Euro USD sempat ke harga 6.000. Oke, jadi selama ini memang untuk Euro USD ini masih cenderung sideways. Hanya saja di sini time frame 1 jamnya itu membentuk biris penan, yang artinya pergerakan itu sebenarnya lebih cenderung untuk ke bawah ya kalau saya perhatikan. Asalkan dia itu bisa break dari area ini. Yang pertama dia 4.900, lalu yang kedua itu di 4.700 atau 4.800 ini bisa di break. Kalau 4.800 bisa di break, maka dia akan menuju ke area ini. Ini sebenarnya ini area yang cukup safety juga untuk buy. Kalian bisa tempatkan stop loss itu di luar zone ini. Tapi silakan sesuaikan dengan analisa kalian juga ya kalau kalian misalkan mau take action menggunakan mapping yang punya saya ini. Karena memang
Mapping ini saya desain secara general purpose yang artinya bisa digunakan di segala time frame karena ini saya analisa dengan menggunakan time frame yang besar yaitu time frame daily 4 jam dan 1 jam. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi memang untuk EURUSD saya lebih cenderung untuk melakukan sell karena DXY juga masih membentuk pola naik ya di sini dia membuat lower height yang baru nih, lower height yang baru nih juga lower height yang baru yang artinya dia itu sebenarnya masih mau coba retest kembali ke area 104.8 ini. Ya, jadi kalau misalkan DXY ini break atau dia break dari area ini nih, dari 104 ini, nah kita fokus untuk mencari area buy dari si Euro USD ini ya, artinya si DXY itu akan lanjut turun dan Euro USD-nya itu akan naik dengan target tertinggi itu di 5.900 sampai 5.000 sampai 6.100. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Memang karena market sideways juga, jadi memang penjelasannya itu agak ribet dan memang agak panjang. Karena memang kalau untuk market sideways itu kita harus selalu menentukan dua arah. Karena memang ini Euro USD ini lagi trennya itu emang lagi sideways aja dari tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni ini. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau misalkan ada yang kurang. Untuk kurang lebihnya nanti silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.